Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke video ketiga masih di seri desimal untuk seri-seri video KMD atau kemampuan matematika dasar. Pada video kali ini insya Allah akan dibahas mengenai bagaimana sih cara mengubah atau mengkonversi dari bentuk desimal ke bentuk persen. Tujuan pembelajaran dari video kali ini yang pertama adalah kalian memahami nih konversi bentuk desimal ke persen. Nanti angka desimal mana yang dijadikan puluhan, angka desimal mana yang dijadikan satuan di persennya. Yang kedua adalah memahami konversi bilangan bulat ke bentuk persen. Basic skill yang dibutuhkan, yang pertama memahami bentuk pecahan dari persen. Jadi kayak 75% itu kalau diubah ke pecahan berapa gitu kan. Kemudian bisa membedakan urutan bilangan dalam desimal. Jadi nanti urutan bilangan desimal itu kan ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, dan seterusnya. Yang pertama jadi apa, yang kedua jadi apa, yang ketiga jadi apa, dan seterusnya. Seperti itu. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengubah bentuk desimal ke bentuk persen. Nah, sebelumnya perhatikan nih, ada perbandingan hubungan antara persen, pecahan, dan desimal. Misalnya 75%. Itu tuh sama dengan berapa? Nah, perlu diketahui nih, persen itu sama dengan per 100. Jadi nanti kalau ada 75% itu sama dengan 75 per 100. Terus kalau misalnya ada 80%, berarti dia itu 80 ya per 100. Selanjutnya kalau ada 8%, berarti dia 8 per 100. Dan mudah-mudahan dipahami ya yang itu. Jadi dari bentuk persen ke pecahan. Selanjutnya, sebelumnya kan sudah dibahas juga ya bagaimana sih merubah dari bentuk desimal ke pecahan. Misalnya kalau ada 0,75, berarti kita tuliskan ulang 75 karena dia dua angka di belakang koma berarti per 100. Selanjutnya 0,8 kalau dirubah ke bentuk desimal berarti dia kita tuliskan ini kan 8 per karena satu angka di belakang koma berarti cuma per 10. Tapi karena kita ngobrolin persen yaitu ke per 100, maka si ini kita rubah. Kita cari yang senilai dengan 8 per 10. Kita samakan penyebutnya ke per 100. 10 supaya jadi 100 dia dikali 10 kan. 10 kali 10 jadi 100. Karena itu yang di atasnya pun pembilangnya kita kali 10. 8 kali 10 jadi 80. Selanjutnya 0,08 sama dengan berarti 8 per ini kan angka 8. Tapi dia ada dua angka di belakang koma nih. Maka per 100. Nah, coba kalian lihat nih, 0,75 dengan 75%, 0,8 dengan 80%, 0,08 dengan 8%. Kalau dilihat, biasanya ada kesamaan-kesamaan angka atau kesamaan-kesamaan letak ya. Nih, kesimpulannya, kalau melihat pola-pola seperti ini, yang bisa kita tarik yang pertama adalah angka pertama di belakang koma itu bernilai puluhan dalam persennya. Ini kan angka 7. 0,7. 7 itu jadi angka pertama. Ternyata di persennya nilainya 70 ya. 7 di sini jadi 70. Ini kan angka pertama ya, 8. Nah, ternyata dia punya nilai di sini di persennya jadi puluhan juga, jadi 80. Gitu kan? Angka pertama itu nilainya adalah puluhan dalam bentuk persennya. Kesimpulan yang kedua bahwa angka kedua di belakang koma itu nilainya satuan. Ini akan angka kedua. Nah, pas di persennya dia nilainya satuan. Oke, 0,08. 8 di sini kan angka kedua. Nah, pas di persennya dia jadi nilainya satuan. Kayak gitu. Nanti kalau ketemu misalnya 0,63. Kalau diubah ke persen jadi berapa nih? Sama dengan 63%. Ya. Dimana si 6 yang pertama itu dia jadi 60-an nilainya. Sedangkan 3 yang kedua itu dia jadi satuan. Gitu ya, mudah-mudahan difahami. Sekarang kita coba kasih contoh yang lainnya. Nanti ketika misalnya ada dua angka di belakang koma, misalnya 0,12. Berarti jadi ini puluhannya ini satuannya atau langsung aja 12%. Kalau ada 0,97 berarti dia 97%. Kalau ada 0,49 berarti 49%. Kalau ada 0,53 berarti dia 53%. Ya, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah jika dia dua angka di belakang koma, maka cukup kita tuliskan ulang, kemudian kasih tanda persen. Kayak 0,12 berarti tuliskan ulang 12, kemudian kasih tanda persen.
0,97 kita tuliskan ulang 97, kemudian kasih tanda persen. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk yang satu angka di belakang koma, contoh kayak 0,4. Ingat, kalau angka pertama di belakang koma dia nilainya puluhan ya, berarti 4 ini nilainya adalah 40%. Kemudian ada 0,6, berarti karena angka pertama nilainya puluhan, berarti dia jadi 60. Kemudian ada 0,2, berarti dia adalah 20. Kayak 2 kali 10, 20. 6 kali 10, 60. 4 kali 10, 40. Nah, kesimpulannya kalau dia cuma satu angka di belakang koma, kita tuliskan ulang, kemudian kali dengan 10 dan kasih tanda persen ya. 2 kali 10, 20, terus kasih tanda persen. Seperti itu. Selanjutnya untuk 3 angka yang di belakang koma. Oke, 0,24. Kalau diubah ke dalam bentuk persen, perhatikan kita fokus ke 2 angka di belakang koma yang pertama ya. 24 berarti dia 24%. Kemudian kan ada angka selanjutnya. Nah, itu dia jadi 0,5. Nah. Contoh selanjutnya untuk yang 4 angka di belakang koma. 0,5826. Nah, fokus ke 2 angka di depan ya, 58. Berarti dia 58%. Kemudian ada angka selanjutnya. Nah, jadi dia jadi 0,26. Kesimpulannya, untuk angka urutan ketiga dan seterusnya, dia akan menjadi bagian desimal dalam persennya. Jadi nanti kalau ketemu 0,68257, nah, fokus ke 2 angka belakang koma dulu ya, yaitu 68%. Kemudian sisanya 257 dia jadi desimal kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dipahami ya yang ini. Nah, kita masuk ke yang kedua yaitu bagaimana sih cara mengubah bentuk desimal yang berbilangan bulat ke bentuk persen. Nah, kalau masih ingat nih kalau misalnya kita ngecas di HP baterainya sampai full itu berapa persen sih? Ya, 100% kan? Nah, ingat kalau 75% itu 75/100, jadi kalau 100% yang penuh itu dia jadi 100/100 kayak gitu. Nah, kan kalau per itu sama dengan bagi ya. 100 bagi 100 itu berapa sih? Atau 100/100 itu berapa sih? Nilainya 1. Nah, ini kalau dibalik, tanda sama dengannya. Jadi, 1 itu sama aja dengan 100. Nah, kalau 1 sama dengan 100 berarti 2 berapa nih? 2 itu 200. 3 berapa nih? 3 berarti 300. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa naik ke kesimpulan nih. Jadi, kalau setiap bilangan bulat, itu nilainya itu dikalikan dengan 100 dalam bentuk persennya. Kalau misalnya ada 4,62. Nah, 4-nya itu berapa sih? 4-nya itu adalah 400. Si 0,62-nya, lihat, 2 angka belakang koma, berarti kita tuliskan ulang, 62%. 400 tambah 62, 462. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi, cara penghitungannya, proses penghitungannya dituliskan secara detail. Ada alternatif yang kedua, yaitu ini masih 4,62 ya. Kita tuliskan dulu. Oke deh, ini 0,62. Nah, kita tuliskan. Berarti 62%. Si angka bilangan bulatnya kita tuliskan di sini. 4, kayak gitu. Contoh lagi. 5,2. Nah, selain yang tadi, kita juga bisa pakai cara yang ketiga, yaitu kita mengotret di pikiran kita. Kan 5 ini bilangan bulat, berarti jadi 500. Kemudian 2, ini angka pertama, berarti nilainya 20. 500 tambahin 20, jadi 520, kayak gitu. Ini cara ini ya, cara menghitung di pikiran. Kemudian kalau pakai cara yang lain, ini masih soalnya sama ya, tapi kalau pakai cara yang lain, cara yang tadi yang pertama nih, kita tuliskan 5-nya jadi 500, 0,2-nya nih di sini angka yang pertama berarti dia 20. Tambahin 500 tambah 20, 520. Ini cara yang proses hitungnya kita tuliskan secara detail. Kemudian cara yang ketiga yang di sini nih, kayak gini. Kita fokus dulu nih ke desimalnya. Berarti kan 2, dia 20%. Si 5-nya tinggal dituliskan di sini. Kalau yang ini ya, berarti dia dituliskan dulu puluhannya, atau dituliskan dulu si 2 angka di belakang komanya, baru dituliskan bilangan bulatnya. Kalau Bapak paling suka cara yang ini. Dia jadi dihitung di pikiran atau di kotretan. Misal kalau ketemu soal 18,47. Nah, 18-nya berarti 1800. 0,47-nya di sini berarti 47. 1800 ditambah 47 berarti 1847%.
Selanjutnya, contoh yang terakhir nih, 7,625. 7-nya kan 700, 0,62-nya dulu kita fokus ke dua angka belakang koma, 62 berarti 762. Nah, ini ada angka lagi, berarti kayak tadi, jadi koma 5, kasih persen. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan difahami. Seperti biasa, kalau masih ada yang bingung atau belum paham, kalian boleh tanyakan nih di komentar yang ada di YouTube ya, di videonya. Silahkan. Kemudian, untuk mengecek kalian udah paham atau enggaknya, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.